Berhubung yang biasa review lagi di luar kota, lagi di Kalimantan, kali ini kita bajak aja dia, gantian. Oke, ini kita bicara tentang Hilux. Hilux-nya Pak Joko Permana. Nah, Joko Permana adalah Sekjen IOF Pusat. Dia juga pembalap yang pasti mainnya asik banget, off-road selalu ada. Pokoknya aksinya kalau off-road ditunggu-tunggu sama penonton, pasti menarik. Ya, ini adalah salah satu Hilux-nya Pak JP. Kalau yang kemarin ada yang hitam yang sudah direview, ini ada Hilux merah, yang ini matic. Kalau kemarin manual, ini matic. Oke, kita langsung aja ke Hilux. Sebenarnya Hilux itu untuk harian kalau dia standar, karena dia sebenarnya mobil ini untuk beban ya, untuk beban. Ketika kita pakai harian, pasti tanpa beban itu pasti kerasanya keras, nggak enak, nggak nyaman gitu dipakainya. Nah, solusinya adalah kita ganti suspensi. Salah satu alasan ganti suspensi ya karena ada penambahan bobot di bumper. Kalau kita pakai suspensi standar dengan bobot sekian pasti nggak enak. Ini kan kita ganti bumper, ini biar alasannya biar bisa pakai dipasangin winch. Nah, winchnya sendiri ini pakai VR Evo 10 plasma, yang plasma. Dan bumpernya ini pakai Jungle 4x4. Jungle 4x4 itu buatan dari Thailand. Jadi ini set depan belakang. Bumpernya itu pakai Jungle. Terus kita pasang lampu steady. Kita pasang lampu steady yang cahayanya lumayan oke, dan ini kualitasnya terjamin lah. Salah satu keunggulan steady yang tipenya Driving Lights Export ini biasa dipakai di balap sebenarnya, karena dia bukan yang ini ya, bukan yang lebar, jadi dia spot. Lampunya spot, jadi benar-benar tajam ke depan. Jadi kalau untuk di tempat gelap malam, perjalanan jauh, kita malam nggak ada lampu, ini recommended banget. Dia tajam banget lampunya. Terus, nah ini kalau steady itu covernya bisa diganti. Ini ada beberapa pilihan cover. Ada yang tulisannya steady, ada yang smile, ada juga yang biru. Ya tergantung selera, ada kuning, pokoknya tergantung stok aja lah. Yang mana yang ada di toko. Tapi dia udah nyediain beberapa cover. Kembali ke kaki-kaki. Kaki-kaki kita pakai Explorer. Untuk shocknya sendiri kita pakai Explorer. Kemarin sebenarnya spek yang kemarin kita pakai Provender, tapi karena barangnya habis, ini kita pasang Explorer dengan pernya pakai raw. Dan upper armnya, depan upper arm ini kita pakai Allmon Emu. Kenapa pakai upper arm Ome? Karena ini kan di lift kit.
Kalau di lift kit kan sudut chambernya berubah. Nah, untuk mengembalikan sudut chambernya itu kita gunakan upper arm Ome ini biar chambernya kembali. Jadi bannya nampak dari depan lurus gitu. Oke. Terus kita lanjut ke belakang. Di belakang ini pakai Provender yang monotop juga, adjustable, ada berapa klik. Jadi gini, kalau ini kita sesuaikan dengan bobot mobil. Pada saat di setting itu kliknya kita pasang di tengah, baru kita setting. Jadi kita cari settingan terenak pada saat itu, kliknya di tengah. Jadi pada saat kita punya kebutuhan yang lebih dari itu, bisa diklik ke kanan apa klik, disesuaikan dengan kebutuhan, tepatnya begitu, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi settingan awal kita pasang di tengah kliknya itu dipasang di tengah, biar misalnya butuh keras kita tambahin, butuh dikurangin, misalnya pengen empuk kita, jadi ada spare untuk kliknya itu. Settingnya begitu. Oke. Dia pakai ban AT karena 70% banyak di jalan on-road ya daripada off-road. Kenapa pakai Maxxis Razor AT ini? Karena dia dindingnya lebih empuk. Jadi dia lebih nyaman. Dipadukan dengan velg method. Ini salah satu velg yang kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Dipakai di luar negeri ya, dipakai racing di luar negeri, off-road racing di luar negeri rata-rata pakai method. Kualitasnya oke. Dan ini ya karena ownernya itu berselera tinggi juga, jadi dia milihnya nggak mau yang asal-asalan, jadi sekalian pilih yang kualitas. Oke, terus kembali kita ke belakang. Bempernya sama, satu set. Jadi bempernya satu set, jungle 4x4, biar serasi depan belakang satu merek. Untuk per belakang, per daun itu jangan di roll, karena kalau di roll dia akan malah tambah keras, nggak ketemu nanti kalau di roll. Jadi lebih baik saran kita dipasang adlift itu dipasang di bawah, nanti disesuaikan lagi per atasnya, dilepas 2 atau gimana, nanti dicari disesuaikan dengan beban yang dibutuhkan. Oke, penambahannya ada tutup bak belakang. Ini dimaksudkan biar kalau bawa barang itu aman, jadi dipasang tutup bak. Mobil ini juga sudah kita tes di jalan yang berlubang sama di trek aspal. Itu sudah tidak limbung, jadi nggak limbung lagi dia. Walaupun tadi kita sampai kecepatan 120, mobilnya masih aman, masih nyaman gitu dipakai. Terus bicara tentang double cabin. Kalau teman-teman fanatik dengan ini, di luar bicara merek kalau sudah punya pilihan ya. Tapi kalau teman-teman ingin memiliki double cabin, ingin milih double cabin untuk yang nantinya dipakai untuk off-road jangka panjang, mau dirubah ban gede, dipakai off-road berat, pilih double cabin yang partnya itu banyak. Ada 2 double cabin yang oke itu sebenarnya Triton sama Hilux. Tapi untuk ketersediaan part itu masih lebih banyak Hilux. Misalnya mau bannya nanti mau diganti sampai akhirnya butuh, kalau ban gede kan kita butuh ganti final gear. Final gearnya banyak pilihan kalau Toyota Hilux.
daripada yang lain. Tapi ya kalau mau pilih yang lain juga nggak apa-apa gitu. Saran modifikasi buat teman-teman yang pengen modifikasi mobilnya, diperhatikan fitmentnya, tingginya disesuaikan dengan kaki-kakinya, jangan terlalu tinggi. Ya selera, kembali ke selera juga. Fitmentnya diperhatiin biar mobil itu kelihatan apa ya, kelihatan eksklusif, looknya manis gitu loh. Kalau mobilnya udah semua sesuai, pasti dilihat juga enak. Oke? Ya gitu, kalau yang review itu biasanya di belakang kamera, sekarang harus di depan kamera. Jadi kalau kurang detail, ya mohon maaf.